keberatan yang disampaikan atas rencana kebijakan pemungutan pajak ini, ya, itu disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi. Nah, bagaimana perspektif konsumen? Nah, saya akan mencoba untuk mengapresiasi atau menyampaikan respon ya terhadap rencana kebijakan pengenaan pajak ini terhadap nasabah, ya. Ya, tentu dari perspektif perlindungan konsumen, ya, ini tentunya tidak tepat, ya, kalau saya katakan demikian, ya. Kenapa demikian? Ya, saya katakan tidak tepat karena saat ini berbagai komoditas, ya, Bapak Ibu sekalian, telah naik, ya, telah naik. Jadi di paruh tahun 2021 ini berbagai komoditas, ya, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, seperti diketahui bahwa channel ini berisi atau mengulas tentang berbagai hal terkait isu-isu aktual atau informasi aktual, berita aktual yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Sahabat konsumen sekalian, memang akhir-akhir ini banyak isu-isu konsumen yang tidak mau kami sebagai pegiat konsumen harus mengomentarinya, harus mengapresiasi, ya. Nah, dari sekian banyak isu-isu tentang perlindungan konsumen, ya, di paruh tahun 2021 ini, saya akan membacakan lagi sebuah berita yang cukup mengagetkan juga, ya, yaitu terkait dengan nasabah akan dikenakan pajak, ya, nasabah asuransi, ya, akan dikenakan pajak. Nah, baik. Sahabat konsumen sekalian, saya akan mengutip dari berita yang disampaikan oleh kontan.co.id. Baik, saya akan bacakan beritanya. Nasabah bakal kena pajak. AAJ berencana ajukan judicial review Omnibus Law ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi. Kamis 11 Maret 2021. Kontan.co.id Jakarta. Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan atau PPh kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima. Namun asosiasi mempermasalahkan klausul Omnibus Law yang dinilai kurang pas. Misalnya saja, kata dia, pada satu pasal tertulis bahwa nasabah asuransi endowment dikenakan pajak. Sebaliknya, pada keterangan selanjutnya justru tidak dikenakan pajak. Dalam aturan yang sama, tapi memiliki perbedaan. Ini yang menimbulkan dispute atau perdebatan di lapangan. Beberapa konsultan pajak bahkan tanya ke kita, kenapa ini dipajakin, kata Togar pekan lalu. Untuk memperjelas ketentuan itu, asosiasi sepakat akan mengajukan judicial review atau uji material ke Mahkamah Konstitusi. Karena Omnibus Law sudah masuk undang-undang.
sehingga tidak bisa diselesaikan dengan aturan di bawahnya. Ini mesti diselesaikan dengan jelas supaya bisnis asuransi jiwa juga punya kejelasan dan kepastian, baik dalam menjalankan bisnis maupun pemegang polis, ungkapnya. Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitung berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun hingga seumur hidup. Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah. Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Kristianto Andi Handoko, mengaku telah mengetahui rencana asosiasi untuk mengajukan judicial review karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kami memahami rencana dari AAJI. Jadi kita jalani prosesnya karena konstruksi hukum seperti itu, kalau ada yang kurang pas di undang-undang bisa diberi kesempatan untuk mengajukan judicial review, ungkapnya. Jika melihat pasal 4 Omnibus Law tertulis bahwa objek pajak adalah penghasilan berupa tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak termasuk dalam bentuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan premi asuransi. Selain itu, di dalam Omnibus Law, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Hal ini menyeratkan jika pemegang polis tidak tiga peristiwa tersebut melakukan klaim, maka pembayaran manfaat bisa menjadi objek PPh. Ya, demikian tadi berita yang saya lansir dari kontan.co.id yang mengenai rencana nasabah akan dikenakan pajak. Nah, tadi sudah kita dengar, sahabat konsumen sekalian, bahwa keberatan yang disampaikan atas rencana kebijakan pemungutan pajak ini, ya, itu disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi. Nah, bagaimana perspektif konsumen? Nah, saya akan mencoba untuk mengapresiasi atau menyampaikan respon ya terhadap rencana kebijakan pengenaan pajak ini terhadap nasabah. Ya, tentu dari perspektif perlindungan konsumen, ya, ini tentunya tidak tepat, ya, kalau saya katakan demikian, ya. Kenapa demikian? Ya, saya katakan tidak tepat karena saat ini berbagai komoditas, ya, Bapak Ibu sekalian, telah naik, ya, telah naik. Jadi di paruh tahun 2021 ini berbagai komoditas, ya, naik, ya. Sebut tadi sudah disampaikan, misalnya tentang BPJS Kesehatan, kemudian jalan tol, kemudian gas 3 kilo, ya, untuk kalangan miskin, ya. Kemudian juga ada daging sapi yang naik. Kemudian sebelum 2001 juga di penghujung 2020 ada tahu tempe yang langka di pasaran lagi, ya. Ada kata-kata lagi, ya. Karena apa? Sebelumnya juga sudah beberapa kali tempe, tahu itu langka di pasaran, ya. Terlebih sekarang sangat dirasakan sekali ketika banyak masyarakat yang terkena PHK, ya, yang pendapatannya berkurang, ya. Sementara tahu tempe ini adalah jenis makanan yang favorit, ya, untuk makanan sehari-hari. Kemudian hilang di pasaran. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, kemudian juga komoditas lain. Nah, sekarang malah ditambah lagi dengan akan diberlakukannya pajak untuk nasabah. Nah, tentunya ini maaf, ya. Ya, saya bingung, ya, menyebutkannya. Ini bagaimana bagi mereka yang memang sulit untuk mendapatkan nafkah, ya, pada saat-saat seperti ini, ya. Jangankan untuk yang lain-lain, untuk bayar pajak segala macam, ya. Untuk makan aja sehari-hari ini cukup sulit, ya. Ini bisa dicek di lapangan, ya.
Nah, kemudian bagaimana dong yang menjadi persoalan, bagaimana regulasi mengaturnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat konsumen sekalian, memang pajak ini ya, rencana pemajakan terhadap nasabah asuransi ini itu diatur di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Seperti kita ketahui bahwa prosedur lahirnya Undang-Undang nomor 11 2020 ini ya tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja itu menuang polemik yang berkepanjangan ya. Bagaimana prosedurnya itu tidak sesuai dengan kelaziman, aturan, kemudian juga banyak komponen elemen masyarakat yang protes, yang berkelanjutan, bahkan terakhir sendiri ya kalangan buruh juga terus-terusan ini memprotes tentang Omnibus Law ini. Nah sekarang itu mulai ya, peraturan pemerintahnya itu turun ya, mulai dari yang kemarin itu PP tentang apa saya lupa ya, kemudian sekarang tentang pajak ya dan seterusnya. Ini akan terus melahirkan peraturan pemerintah dari induknya adalah Omnibus Law ini. Nah oleh karena itu saya juga tentunya sepakat ya bagaimana AAJ ini untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Nah, bagaimana sekarang melihat bahwa antara undang-undang kalau kita bicara tentang nasabah tentunya tidak lepas dari konsumen ya. Nasabah ini adalah konsumen dalam sektor keuangan ya termasuk juga asuransi. Ya. Jadi kita tentunya lihat ada ketentuan dari OJK yaitu Peraturan OJK nomor 1 2013 ya tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ya. Termasuk tentunya di situ adalah perlindungan konsumen terhadap nasabah asuransi ya. Jadi perlindungan konsumen di sini adalah perlindungan konsumen atau terhadap nasabah asuransi ya. Perlindungannya bagaimana gitu ya. Nah, ini tentunya berlaku undang atau peraturan OJK nomor 1 2013 ya. Nah, di mana di dalam undang-undang tersebut ya, di dalam POJK ya. Di dalam POJK tersebut ada beberapa ketentuan ya, ada 40 kewajiban pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam POJK nomor 1 2013 ya. Kurang lebih ada 40 kewajiban ya. Di antaranya adalah harus melihat bagaimana kemampuan konsumen ya. Bagaimana klausula baku misalnya. Ketentuan pasal 22 ya dalam POJK nomor 1 2013 itu ada pasal 22. 22 mengatur tentang perjanjian baku. Nah, ini perjanjian baku ini juga berlaku untuk pelaku usaha jasa asuransi ya, asuransi. Nah, dan undang-undang tentunya yang mengacu POJK ini mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ya tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kami dari pegiat perlindungan konsumen dan akademisi konsumen, saya sendiri sebagai akademisi konsumen itu keberatan karena yang pertama memang tidak tepat waktunya untuk menaikkan pajak ini ya. Mungkin nanti setelah pandemi selesai mungkin bisa ya dan sudah pulih lagi proses pencarian nafkah ya mungkin ini bisa diterapkan kebijakan kenaikan komoditas pajak segala macam ya itu mungkin bisa mulai dilakukan setelah pandemi ini selesai. Itu barangkali saran saya, komentar saya, respon saya terhadap rencana kebijakan ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengevaluasi lagi terhadap kebijakan ini ya. Demikian pun kemarin juga tentang miras ya, tentang miras itu juga dievaluasi lagi dan alhamdulillah ternyata itu pemerintah dalam ini presiden bisa mengevaluasi tentang miras dan ini pun kami harapkan sebagai aspirasi masyarakat ya, terutama masyarakat yang terkena dampak Covid ya, pandemi, terutama dalam memperoleh pendapatan nafkah ini mohon kiranya dipertimbangkan untuk dievaluasi lagi. Mungkin nanti setelah pandemi selesai baru pajak dikenakan, yang lain-lain dikenakan. Itu barangkali secara sosiologis dari psikologi massa ya, psikologi konsumen bahwa memang kondisi sekarang itu untuk makan aja cukup banyak masyarakat konsumen yang memang agak kesulitan ya atau kesulitan bahkan.
Itu barangkali dari saya video yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik untuk pihak-pihak pemerintah, instansi terkait untuk menjadi masukan ya, terutama untuk membuat kebijakan ya, dalam hal ini mungkin Bapak Presiden ya, dan menteri-menteri yang terkait ya, sehingga ini bisa betul-betul menenangkan masyarakat, termasuk juga masyarakat nasabah asuransi yang saat ini masih cukup banyak, ribuan mungkin ya, itu yang belum mendapatkan hak terhadap asuransi yang memang gagal bayar ya. Ini barangkali yang menjadi persoalan ya. Di satu sisi haknya belum kembali ya, mereka yang terkena masalah asuransi bermasalah itu yang gagal bayar, tapi sementara ini ada kebijakan kenaikan pajak. Itu barangkali dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.